Selanjutnya soal nomor 11. Budarsi membeli 280 kue bolu, 450 kue lapis, dan 500 kue donat. Kue itu akan dimasukkan dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Berapa kotak terbanyak yang diperlukan Budarsi untuk menyimpan kue tersebut? Ini adalah soal cerita FPB. Ya, berbeda dengan yang tadi soal cerita KPK, soal cerita FPB ini juga punya petunjuk yang bisa menandakan bahwa soal itu adalah soal FPB, yaitu nih, masing-masing jenis sama banyak atau dimasukkan dalam kotak, atau ada kata dibagikan sama banyak. Maka kalau ada kata tersebut berarti itu adalah soal yang FPB. Sehingga ini adalah soal FPB dari 280, 450, dan 500. Kita cari dibagi 2, 140, dibagi 2, 70, dibagi 2, 35, dibagi 5, 7. Dibagi 2, 225. Terus ini dibagi 225 dibagi 3, 75, dibagi 3, 25, dibagi 5, 5. 500 dibagi 2, 250, dibagi 2, 125. Dibagi 5, 25, dibagi 5, 5. Kita tuliskan faktornya 280 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 7. 450 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 500 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Sehingga FPB-nya diambil angka yang sama, yaitu 2 dan 5. Kemudian dipilih yang pangkatnya paling kecil, yaitu 2. 5-nya dipilih yang angka 5. Ya, ini sudah ketemu. 2 dikali 5, 10 kotak. Jawabannya C. Soal nomor 12. Soal pangkat. Apabila 23 pangkat 2 ditambah 17 pangkat 2 sama dengan N, maka nilai N adalah, untuk mencari nilai N, kita harus hitung dulu hasil pangkat kedua angka tersebut. Yang pertama, 23 pangkat 2 itu berarti 23 dikali 23. 3 dikali 3, 9. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 2, 6. 2 dikali 2, 4. Kita jumlahkan. 9. 6 ditambah 6, 12, simpan 1. 1 ditambah 4, 5. Sekarang kita cari yang 17 pangkat 2, berarti 17 dikali 17. 7 dikali 7, 49, nyimpan 4. 1 dikali 7, 7 tambah 4, 11. 7 kali 1, 7. 1 dikali 1, 1. Sehingga hasilnya 982. Barulah kita bisa hitung. Kita jumlahkan 529 ditambah 289. 9 tambah 9, 18. Simpan 1. 1 tambah 2 tambah 8, 11. Simpan 1. 1 tambah 5 tambah 2, 8. Jawabannya 818. D. Soal nomor 13. Berapakah akar pangkat 3 dari 19.683? Untuk menghitung bilangan akar pangkat 3 dengan mudah, syaratnya kita harus hafal bilangan pangkat 3 1 sampai 10. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 3, 125. 6 pangkat 3, 216. 7 pangkat 3, 343. 8 pangkat 3, 512. 9 pangkat 3, 729. 10 pangkat 3, 1000.
Kalau kita hafal bilangan pangkat 3 ini, kita akan dengan mudah mencari akar pangkat 3. Kita cari bersama. Akar pangkat 3 dari 19.683. Kita ambil 3 angka dari belakang, kemudian kita pisahkan. Sehingga kita lihat di sini ada angka 19. Berapa pangkat 3 yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 19? Di sini yang kurang dari 19 adalah 8. Berarti di sini 2 pangkat 3. Kemudian angka keduanya, berapa bilangan pangkat 3 yang angka di belakang ini sama dengan angka 3? Kita lihat angka di belakang yang sama dengan 3 adalah, nah ini, 7 pangkat 3. Sehingga jawabannya 2 dan 7, 27. B. Soal nomor 14. Sebuah penampung getah pinus berbentuk kubus dengan volume 32.768 cm3. Berapa tinggi penampung getah pinus tersebut? Diminta untuk menghitung tinggi penampung yang berbentuk kubus. Berarti ini adalah mencari sisi kubus. Ingat bahwa volume kubus itu rumusnya sisi pangkat 3. Sehingga untuk mencari sisi bisa kita peroleh dari akar pangkat 3 volume. Sehingga sisinya itu adalah akar pangkat 3 dari 32.768. Caranya sama seperti yang nomor 13 tadi. Kita ambil 3 angka dari belakang dan dipisahkan. Bilangan pangkat 2 yang mendekati 32 adalah 27, yaitu 3 pangkat 3. Bilangan pangkat 2 yang belakangnya 8 adalah nih 8, 2 pangkat 3. Sehingga jawabannya 3 dan 2, 32 cm. C. Nomor 15. Sebuah pos ronda terletak di antara sekolah dan puskesmas. Jarak sekolah dengan puskesmas 0,2 km lebih 4 jam. Sedangkan jarak sekolah dengan pos ronda 150 meter. Berapa meter jarak antara pos ronda dengan puskesmas? Kita gambar dulu. Pos ronda terletak di antara sekolah dan puskesmas. Ini sekolah, ini puskesmas, berarti di sini pos ronda PR. Jarak sekolah dengan puskesmas adalah, berarti dari sini sampai puskesmas ini adalah 0,25 km lebih, berarti ditambah 4 jam. Sedangkan jarak sekolah dengan pos ronda ini sampai sini adalah 120 meter. Pertanyaannya, berapa jarak pos ronda ke puskesmas? Kita jumlahkan dulu semua jarak ini ya, dijadikan meter. Kilo ke meter turun berapa? Kita hitung yuk. K kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Bagi yang belum hafal, Pak Guru berikan rumus ya. KHDMDCM ini bisa kita singkat. Kalau haus dapat minum dari cangkir mama. Kalau haus dapat minum dari cangkir mama. Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Kilo ke meter, setiap turun dikali 10, setiap naik dibagi 10. Kilo ke meter dari sini ke sini, turun 1, 2, 3. Turun 3 berarti dikali 10, dikali 10, dikali 10. Di sini ada 2 koma. Sehingga 0,25 kali 10 kali 10 kali 10. Tadi 3 kali. Bisa kita peroleh komanya 2 hilang, nolnya 2 ini hilang. Sehingga tersisa 25 dikali 10 yaitu 250 meter. Ditambah 4 dam. Dam ke meter turun 1 berarti 4 kali 10 yaitu 40. Sehingga jawabannya 250 ditambah 40. 290 meter.
Kalau sudah ketemu jarak semuanya, berarti jarak pos ronda ke puskesmas 290 meter ini kita kurangi dengan jarak sekolah ke pos ronda. Nah, kita kurangi 0 dikurangi 0, 0, 9 dikurangi 2, 7, 2 dikurangi 1, 1. Jawabannya 170 meter. Soal terakhir. Sebuah keran mengalirkan air 30 liter selama 5 menit. Debit air yang mengalir dalam keran tersebut adalah titik-titik. Kita hitung dulu. Ya, liter ini berarti adalah volume. Volumenya 30 liter. Menit berarti adalah waktu. Kita tulis saja W, waktu. 5 menit. Perhatikan ya. Di sini pilihannya itu adalah liter per jam. Sedangkan yang diketahui liter dan menit. Maka menit ini kita jadikan jam. 5 menit itu berapa jam? Kita ingat 1 jam ada 60 menit. Berarti 50 menit itu adalah 5 per 60 jam. Sehingga jawabannya dibagi 5 dibagi 5. 1 per 12 jam. Gitu. Barulah kita bisa mencari debitnya. Rumus debit apakah kalian ingat? Kita buat segitiga yuk supaya kita mudah menghafalnya. Kalau sudah ada segitiga, kita buat huruf T di tengah. Di atas ini V, di sini D, di sini W. Supaya ingat VDW. V-nya kita buat virus, D-nya D, W-nya wa. Virus dewa, VDW. V ini untuk volume, D ini untuk debit, W ini untuk waktu. Sehingga jika mau mencari volume, berarti D sebelahan dengan W, berarti D dikali W. Kalau mau mencari debit, berarti atas dengan bawah, V dibagi W. Kalau mau mencari waktu, berarti V dibagi D. Sehingga di sini D-nya sama dengan V dibagi W. Kita hitung yuk. V-nya tadi 30 dibagi 1 per 12. Nah, pembagian pecahan. Berarti ini sama dengan 30 dikali 12 per 1. Berapa 30 dikali 12? 360 liter per jam. Jawabannya D. Soal nomor 17. Seorang pedagang mempunyai 6 ton beras, sebanyak 45 kuintal beras dijual, kemudian membeli lagi 400 kilo. Berapa kilogram beras yang masih dimiliki oleh pedagang? Oke, kita tulis dulu. Punya beras 6 ton. Kemudian terjual berarti dikurangi 45 kuintal. Kemudian membeli lagi berarti ditambah 400 kilogram. Berapa kilogram? Ton ini adalah 1000. Kuintal adalah 100. Berarti 6 ton, 6 kali 1000. 6000 kilogram. Dikurangi kuintal 100, 45 kali 100, 4500 kilogram. Ditambah 400 kilogram. 6000 dikurangi 4500, yaitu 1500 kilogram. Ditambah 400 kilogram. 1500 ditambah 400 adalah 1900 kilogram. Jawabannya A. Nomor 18. Mahmud mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 75 km per jam. Nabila mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika mereka berangkat pada pukul 8.45 dan berpapasan di jalan pukul 11, maka jarak kota A ke kota B adalah... Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang pertama adalah kecepatan Mahmud. Kita tulis km. 75 km per jam.
Terus ada juga kecepatan Nabila, kita tulis KN 45 km per jam. Terus berangkat pukul 08:45. Kemudian berpapasan pukul 11 tepat. Terus yang ditanyakan berapa jarak kota A ke kota B. Tahu rumusnya ya? Kita buat segitiga lagi seperti yang tadi, yaitu JKW. J ini jarak, K ini kecepatan, W ini waktu. Sehingga jarak rumusnya kecepatan dan waktu bersebelahan, berarti kecepatan dikali waktu. Dilihat di sini ada dua kecepatannya, sehingga kecepatan ini harus dijumlahkan, yaitu K-nya 75 ditambah 45. 5 tambah 5, 10 nyimpen 1, 7 tambah 1 tambah 4, 12. Berarti kecepatannya 120 dikali waktu. Waktunya berapa? Kita cari. Waktu berarti kita temukan dari waktu berpapasan dikurangi waktu berangkat. Nah, jam 11 dikurangi 8.45 itu berapa jam? Kita hitung, kita kurangi. 0 kurangi 45 tidak bisa, pinjam. Ini tinggal 10 jam, ini pinjam 1 jam, jadi 60 menit. 60 dikurangi 45, 15. 10 dikurangi 8, 2. Berarti waktunya 2 jam 15 menit. 15 menit ini kan 1/4 jam. Berarti nek 2 jam 15 menit ya 2/4 jam. Supaya mudah, jadikan pecahan biasa. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9/4 jam. Berarti sini dikali 9/4. Kalau sudah seperti ini bisa kita coret. 120 dibagi 4 30. 30 dikali 9, 3 kali 9 27, nolnya 1, 270 km. Jawabannya C. Nomor 19. Pernyataan berikut merupakan sifat dari segi 4. Bangun apa yang memiliki sifat itu? Yang pertama, mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Kita cek pilihannya. Yang pertama, belah ketupat, gambarkan. Yang kedua, jajar genjang, gambar juga. Persegi panjang, gambar lagi. Trapesium, gambarkan trapesium. Kita cek yang nomor 1, mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Belah ketupat keempat sisinya sama panjang, berarti tidak memenuhi. Jajar genjang, atas dengan bawah panjangnya sama, depan dengan belakang panjangnya sama, berarti memenuhi. Persegi panjang, atas dengan bawah sama, depan dan belakang sama, berarti memenuhi. Trapesium mempunyai 2 pasang sama panjang, atas dan bawah tidak sama panjang, berarti tidak memenuhi. Antara B dan C. Cek yang kedua, 2 diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan di tengah-tengah. Kita cek diagonalnya. Jajar genjang, diagonalnya tidak sama panjang, berarti tidak memenuhi. Terus persegi panjang, diagonalnya sama panjang dan tepat bertemu di tengah, berarti memenuhi. Untuk lebih pasti dilihat keempat sudutnya siku-siku. Dari 4 bangun ini hanya persegi panjang yang 4 sudutnya siku-siku, maka jawabannya C. Soal nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Hasil pencerminan bangun tersebut terhadap garis M yang benar. Pencerminan. Perlu diingat, hasil pencerminan itu nanti bangunnya akan berhadap-hadapan. Ya. Dan juga jarak bangun ke bayangannya adalah sama. Maka kita cek satu persatu. Yang A dulu. Dilihat. Dari ujung sampai ke cermin jaraknya segini. Sedangkan bayangannya dari ujung sampai ke cermin segini. Terus ujung yang atas jaraknya segini. Ini yang atas juga sama segini. Terus titik yang pertama itu titik putih sama.
Dan titik yang kedua, titik hitam, sama juga, maka jelas jawabannya adalah A. Yang B bagaimana? Yang B bayangannya tidak berhadap-hadapan. Ini ujungnya terlalu jauh, berarti ini salah. Yang C juga sama, C juga tidak berhadap-hadapan. Ya, yang D pun juga sama, tidak berhadap-hadapan. Jadi yang paling tepat adalah yang A.